Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Misa Banjar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan ibadah yang mana dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan keharibaan pemimpin seluruh umat manusia yang telah menunjukkan jalan daripada jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, marilah di dalam bulan Ramadan tersebut kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah, perbanyak kalimat-kalimat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman atau kepercayaanmu atau keyakinanmu. Qila wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui iman itu? Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Hadis rawahu Ahmad wal Hakim. Nabi SAW beliau bersabda, perbaharuilah iman kalian, keyakinan kalian. Diperintahkan oleh Nabi. Sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah memperbarui iman kami ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Apalagi di dalam bulan Ramadan, sebagaimana diceritakan bahwasannya ada satu cerita di dalam kitab Ihya, kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang di dalam api neraka. Tiga orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai malaikat, keluarkan 3 orang dari api neraka tersebut." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada 3 orang yang dikeluarkan dari api neraka tersebut. Yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai fulan, apakah aku pantas memasukkan engkau di dalam api neraka?" Dijawab oleh orang tersebut, pantas ya Allah. Kenapa sebabnya? Karena aku ya Allah selama hidup di muka bumi ini tidak pernah aku taat kepada engkau ya Allah. Lalu yang kedua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai fulan, apakah aku pantas mengadabmu? Aku masukkan engkau ke dalam api neraka." Jawab oleh orang tersebut, pantas ya Allah, karena aku selama di muka bumi tidak pernah aku beribadah kepadamu dan tidak pernah aku taat kepadamu ya Allah. Lalu yang ketiga tadi ditanya oleh Allah,
wahai fulan, apakah engkau pantas aku lemparkan ke dalam api neraka? Dijawab oleh orang yang ketiga tersebut, pantas ya Allah, karena aku tidak pernah taat kepadamu ketika aku di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengembalikan orang-orang tersebut ke dalam api neraka. Ketika diperintahkan oleh Allah, satu orang tadi berlari dengan cepat kembali ke api neraka. Yang satu tadi, orang yang kedua, dia dengan jalan santai hendak kembali ke api neraka. Yang satu lagi sama, dia juga berlari. Lalu yang pertama tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fulan, kenapa engkau berlari? Bukankah azabku sangat pedih? Ketika aku memerintahkan engkau untuk kembali ke api neraka, engkau berlari dengan begitu cepat. Apa jawab orang tersebut? Ya Allah, dulu ketika di dunia ya Allah, aku tidak pernah taat kepada engkau. Sehingga sekarang ya Allah, Kau memerintahkan kepadaku, langsung aku berlari karena aku pingin jadi orang yang taat kepada engkau ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai fulan, karena ketaatanmu ini kepadaku, sehingga engkau aku bebaskan dari api neraka, aku masukkan ke dalam surga. Orang yang kedua yang jalan dengan pelan akan kembali ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Ditanya oleh Allah, wahai fulan, kenapa engkau dengan jalan santai kembali ke dalam api neraka, sedangkan kawanmu tadi itu dengan berlari? Dijawab oleh orang yang kedua, ya Allah, ketika engkau mengeluarkan aku dari api neraka, tidak ada sedikit pun di dalam hatiku akan engkau kembalikan aku ke dalam api neraka. Tapi ketika engkau merintahkan untuk kembali ke api neraka, aku dengan putus harapan ya Allah, sehingga aku berjalan dengan lemah, dengan pelan ya Allah, karena di hatiku tetap menolak. Tidak mungkin ketika engkau telah mengeluarkan dari api neraka, engkau kembalikan ke dalam api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan, karena prasangkamu terhadapku sangatlah baik, sehingga aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bebaskan engkau daripada azab neraka tersebut. Pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, ini adalah satu cerita di dalam kitab Ihya, sebagaimana kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ketiga, ketika diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke dalam api neraka, orang tersebut tidak menolak dari perintah Allah. Dengan kembali secepat mungkin dia kembali ke api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai malaikat, berhentikan orang tersebut. Lihatlah, adakah kebaikan daripada orang tersebut? Malaikat menjawab, tidak ada ya Allah. Kami hanya menemukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, adakah amalan yang lebih besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanding dengan mengucapkan la ilaha illallah? Kiranya sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan membahas tentang kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Ramadan, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita masih diperkenankan, dipanjangkan umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.